Selamat datang di The Deep Dive. Kamu udah kasih kita naskah audio yang menarik banget. Betul. Judulnya, Kasih yang Tidak Sombong. Dan kita akan coba bedah isinya bareng-bareng. Siap. Naskah ini langsung to the point ya. Mengutip dari 1 Korintus 13. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, misi Deep Dive kita kali ini adalah menggali apa sih arti praktis dari tidak sombong menurut naskah ini. Oke, menarik. Oke, naskah ini kan membaginya jadi 3 momen refleksi ya. Pagi, siang, dan malam. Betul. Refleksi pagi ini langsung menantang banget sih. Idenya adalah semua perbuatan baik kita harus fokus untuk mengangkat orang lain. Bukan buat pamer. Nah, itu dia. Tapi di zaman media sosial yang isinya pamer semua, gimana caranya kita melawan insting dasar untuk cari pengakuan? Itu pertanyaan kuncinya. Dan naskah ini nggak naif kok. Dia tahu godaan itu ada. Oke. Makanya yang ditekankan itu bukan sekedar mengubah tindakan, tapi lebih ke menggeser sumber validasi kita. Menggeser sumber validasi maksudnya? Jadi kita diajak untuk nggak lagi haus sama likes atau pujian dari orang lain, tapi menemukan kepuasan dari dalam, dari perasaan berkenan padanya gitu. Jadi ini pergeseran dari apa kata orang menjadi apa yang benar menurut hati nurani. Tepat sekali. Ini soal niat di balik layar yang nggak kelihatan orang. Oke, itu soal motivasi internal kita. Tapi naskah ini nggak berhenti di situ kan? Enggak. Dia langsung membawa gagasan ini ke interaksi kita sehari-hari, yang disebut refleksi siang. Nah, bagian ini yang menurut saya paling praktis. Betul. Disinilah konsep kasih yang tidak sombong itu jadi kelihatan wujudnya. Gimana tuh? Naskah ini merujuk ke Filipi 2 ayat 3 yang intinya meminta kita menganggap yang lain lebih utama. Oke, menganggap yang lain lebih utama. Di dunia nyata, misalnya di kantor, ini artinya kita benar-benar mendengarkan ide rekan kerja. Bukan cuma nunggu giliran ngomong. Atau kita bisa kasih apresiasi tulus ke tim tanpa ada embel-embel, ini semua berkat saya. Nah, tapi bukannya itu bisa dianggap lemah ya di lingkungan yang kompetitif? Nah, itu dia. Menganggap orang lain lebih utama itu kan kedengarannya kayak resep untuk kalah. Ini poin menarik yang diangkat naskah itu. Kerendahan hati di sini bukan berarti jadi pasif atau nggak punya pendirian. Justru sebaliknya. Oh ya? Ini adalah kekuatan untuk mengendalikan ego. Jadi bukan soal kalah atau menang, tapi soal membangun lingkungan yang lebih baik. Oke, masuk akal. Naskah ini bilang, sikap hormat dan apresiasi itu bukan sekedar sopan santun, tapi cerminan kasih Kristus. Jadi, setiap interaksi kecil itu punya makna spiritual yang lebih dalam. Oke, jadi dari motivasi internal di pagi hari, lalu jadi tindakan nyata di siang hari. Terus, apa gunanya refleksi malam? Ini kesimpulannya ya? Bisa dibilang gitu. Refleksi malam ini ngajak kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri? Intinya adalah mengakui keterbatasan kita dan merasa nyaman dengan siapa diri kita, tanpa perlu terus-menerus ngebuktiin sesuatu ke orang lain. Ada kalimat bagus banget di naskah ini. Kesombongan membangun tembok, tetapi kerendahan hati membangun jembatan. Wah, itu metafora yang kuat banget. Jembatan hati ke hati ya? Betul. Jadi kalau kita rangkum, intinya ada 3 hal ya. Pertama, kasih sejati itu nggak butuh panggung. Tepat. Kedua, kasih itu aktif menghargai orang lain, bukan cuma pasif. Dan yang ketiga, semua itu bisa terjadi kalau kita punya rasa aman yang datang dari dalam diri, bukan dari pencapaian. Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat kamu, para pendengar. Apa tuh? Naskah ini kan ngegambarin kerendahan hati sebagai lawan dari kesombongan. Ini bikin kita bertanya, mungkinkah kerendahan hati yang sejati itu bukan cuma sekedar, tidak adanya kesombongan? Jadi lebih dari itu? Mungkin ia adalah sebuah tindakan aktif, kayak otot spiritual, yang justru harus terus-menerus kita latih setiap hari, lewat tindakan-tindakan kecil yang tadi kita bahas.